Shalom, kembali bertemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Dalam kesempatan ini kita akan mengambil satu tema atau judul, yaitu tetap kuat dalam badai kehidupan. Ayat firman Tuhan pada kesempatan ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-63 ayat yang kedua sampai yang ke-8. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-63 ayat yang kedua sampai yang ke-8 ini menceritakan bagaimana Raja Daud mengalami banyak tekanan hidup. Ada segudang tekanan, bahkan sangat kompleks dalam kehidupan Raja Daud. Tekanan-tekanan yang dia hadapi dalam perjalanan hidupnya, mulai dari seorang gembala sampai dia menjadi seorang raja yang kedua menggantikan Saul di Israel pada saat itu. Siapa yang tidak kenal dengan Raja Daud? Dia seorang yang hebat, gagah perkasa, pahlawan yang luar biasa, dan dia juga orang yang pemberani, pernah mengalahkan Goliat. Dan kita juga melihat Raja Daud adalah orang yang cukup kaya pada saat itu, memiliki segala-galanya. Tetapi dari kehebatan dan apa yang dia miliki, tidak terlepas dari yang namanya masalah kehidupan. Dalam Mazmur pasal yang ke-63 ini menceritakan bagaimana Raja Daud begitu dia mengalami banyak tekanan dalam perjalanan hidupnya, mulai dari seorang gembala domba sampai dia menjadi seorang raja yang luar biasa. Dipenuhi dengan berjuta-juta, bahkan multi kompleks persoalan yang dia hadapi. Begitu juga dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Tidak ada satupun di dunia ini, khususnya kita anak-anak Tuhan, yang tidak mengalami badai atau tekanan dalam hidup ini. Selagi kita masih bernapas, kita akan mengalami banyak masalah, tekanan, ujian, pencobaan dalam hidup ini. Tidak akan pernah selesai sampai kita menghembuskan napas kita kembali kepada Tuhan. Dan itulah kehidupan. Dan itulah yang Tuhan izinkan untuk memurnikan kita, supaya kita semakin dekat kepada Tuhan. Melihat bagaimana kita merespon persoalan ini dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita pada kesempatan ini belajar kepada Daud ketika dia menghadapi begitu banyak persoalan di tengah perjalanan hidupnya. Ia tetap kuat di tengah badai kehidupan itu. Raja Daud tetap kuat. Apa yang menjadi rahasia atau kunci dalam diri Raja Daud untuk dia boleh tetap kuat menghadapi badai kehidupan? Yang pertama, rahasia yang dimiliki oleh Raja Daud untuk dia tetap memiliki kekuatan menghadapi badai kehidupan, yaitu Daud mencari Tuhan. Itu yang pertama. Daud selalu mencari Tuhan. Ketika ada masalah, tekanan, dia selalu mencari Tuhan. Dia tidak mencari hal-hal yang lain. Dia tidak pergi ke manusia, tetapi dia selalu mencari Tuhan. Mazmur pasal yang ke-63 ayat yang kedua dikatakan, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Dia selalu rindu mencari Tuhan. Seperti dikatakan tanah yang kering dan tandus yang tidak berair. Atau seperti rusa yang sedang kehausan mencari air. Dia terus mencari Tuhan di dalam tekanan
hidup yang dia alami. Selanjutnya, rahasia yang membuat Raja Daud untuk kuat dalam badai kehidupan, yaitu dia selalu memandang Tuhan. Mazmur pasal yang ke-63 ayat yang ketiga, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Dia, Raja Daud, selalu memandang kepada Tuhan. Artinya selalu berharap kepada Tuhan. Tidak memandang yang lain. Dia selalu memandang Yesus di dalam tekanan hidupnya, sehingga dia diberi kekuatan menghadapi badai kehidupan itu. Itu yang dilakukan oleh Raja Daud. Selanjutnya, yang dilakukan oleh Raja Daud supaya dia tetap kuat dalam menghadapi badai kehidupan, demikian juga kita orang-orang percaya, dia selalu memuji Tuhan. Ayat yang keempat dan yang kelima dalam Mazmur pasal yang ke-63 saya akan bacakan. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikian aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Dia selalu memuji dalam keadaan tertekan, dalam keadaan sedih. Dia terus berusaha memuji, meninggikan nama Tuhan. Bahkan dia mengangkat tangannya kepada Tuhan, memuji Tuhan dalam tekanan. Dia memuji Tuhan. Itu yang Raja Daud lakukan, sehingga dia kuat. Satu hal lagi yang harus kita tahu yang dilakukan oleh Raja Daud ketika dia menghadapi badai kehidupan sehingga dia kuat, yaitu merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Ayat yang ke-7 dan ke-8 dalam Mazmur pasal yang ke-63. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawan malam. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Dia merenungkan firman Tuhan. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang malam. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kuat. Tidak goyah di tengah badai. Kenapa dia? Selalu merenungkan firman Tuhan. Dan yang terakhir yang dilakukan oleh Raja Daud supaya dia tetap kuat dalam menghadapi badai kehidupan, dia selalu melekat kepada Tuhan. Mazmur pasal yang ke-63 ayat yang ke-9. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananku menopang, tangan kananmu menopang aku. Jiwaku melekat kepadamu. Dia selalu dekat. Bagaimana caranya dia dekat kepada? Bersekutu dengan Tuhan. Berdoa merendahkan diri. Dekat dengan Tuhan. Bukan menjauh. Inilah rahasia yang membuat Raja Daud selalu tetap kuat dalam badai kehidupan. Di akhir-akhir ini kita menghadapi badai kehidupan. Saya tidak tahu kapan corona ini berakhir. Kita tidak tahu kapan corona ini berakhir. Tetapi saya mau katakan, di tengah badai ini, mari kita tetap seperti Raja Daud. Kita terus melekat, memandang, memuji Tuhan. Kita terus melekat dan selalu mengandalkan Tuhan. Maka kita kuat menghadapi badai ini dan akhirnya kita boleh menyelesaikan semuanya dengan baik bersama Tuhan. Terima kasih buat renungan firman pada kesempatan ini. Biarlah firman ini yang kita renungkan, dan malam ini kita tidur nyenyak, besok pagi kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kembali kita datang kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.